Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pesan. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama klik tombol subscribe dan like video ini. Di tengah kesibukan Madinah, di jantung peradaban yang baru saja dibangun, di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW, terdapat sebuah kisah yang meskipun terdengar ringan, syarat dengan pelajaran moral yang dalam. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa di balik segala kebijaksanaan dan ketegasan, ada kasih sayang yang tak mengenal batas, bahkan terhadap kesalahan-kesalahan kecil sekalipun. Kisah ini tentang Nuaiman bin Amr, seorang sahabat Nabi yang dikenal oleh banyak orang karena kelucuan dan keusilannya yang kerap mengundang tawa, namun tetap menunjukkan kesetiaan yang luar biasa terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini dimulai di suatu pagi di Madinah, ketika Nuaiman dengan segala kelucuan dan semangatnya membawa sebuah hadiah yang ia yakini akan membuat Nabi dan sahabat-sahabatnya bahagia. Namun, hadiah yang dibawanya bukanlah hadiah biasa. Ini adalah sebuah kisah yang, meskipun tampak sederhana, menampilkan bagaimana kekeliruan manusia seringkali dapat berujung pada hikmah yang luar biasa. Pagi itu, rumah Nabi Muhammad SAW yang sederhana di Madinah dipenuhi dengan kedamaian. Rumah yang terletak di sebuah lorong kecil, dikelilingi oleh bangunan-bangunan sederhana lainnya, menjadi tempat berkumpulnya para sahabat. Mereka berbincang dengan penuh kebijaksanaan tentang masalah-masalah umat, tentang dakwah, dan tentang kesejahteraan mereka sebagai komunitas muslim yang baru berkembang. Namun, ada satu hal yang tak biasa pada pagi itu. Sebuah langkah riang terdengar dari luar rumah. Itu adalah langkah Nuaiman bin Amr, sahabat yang dikenal karena sifatnya yang seringkali menghibur. Meskipun ia terkenal dengan kelakuannya yang terkadang mengundang tawa, hati Nuaiman penuh dengan keinginan untuk selalu membuat Nabi Muhammad SAW senang. Pagi itu, ia membawa sebuah hadiah untuk Nabi, sebuah kambing yang baru saja ia beli dari pasar. Kambing tersebut dibeli Nuaiman dengan niat tulus, berharap bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ia tahu, meskipun kambing tersebut mungkin sederhana, niat di balik pemberian itu yang paling penting. Dengan percaya diri, Nuaiman mendekati rumah Nabi, dan ketika ia masuk, ia segera mengungkapkan niat baiknya. Di hadapannya, Nabi Muhammad SAW dan beberapa sahabatnya duduk bersama, berbicara dengan tenang. Wajah Nabi yang penuh kebijaksanaan menatap Nuaiman, menyambut kedatangannya dengan senyuman. Meskipun tidak ada kata-kata yang terucap untuk mengungkapkan rasa terima kasih, Nuaiman tahu bahwa niatnya sudah diterima dengan baik. Namun, ada satu hal yang tak diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, Nuaiman tidak hanya membawa kambing sebagai hadiah, tetapi juga sebuah kejutan kecil yang akan membawa cerita ini ke arah yang tak terduga. Setelah meninggalkan rumah Nabi, Nuaiman kembali ke pasar Madinah, sebuah pasar yang penuh dengan keramaian. Di sana, berbagai jenis barang diperdagangkan, dari bahan makanan hingga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, ada satu pedagang yang menarik perhatian Nuaiman, seorang pedagang Yahudi yang menjual barang yang jelas dilarang dalam agama Islam, minuman keras. Pedagang ini sudah lama dikenal oleh Nuaiman, dan meskipun keduanya berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka sering berinteraksi dalam suasana yang ramah. Hari itu, Nuaiman datang dengan tujuan yang tidak biasa. Ia membeli sejumlah minuman keras dengan uang yang ia miliki, seolah-olah tanpa beban. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa minuman keras ini akan menjadi pelengkap yang sempurna
untuk hadiah kambing yang ia bawa untuk Nabi. Niat Nuaiman jelas, ia ingin Nabi dan para sahabat merayakan momen tersebut dengan sesuatu yang sedikit lebih ceria. Penuh percaya diri, Nuaiman meninggalkan pasar dengan botol minuman keras di tangannya. Dalam hatinya, ia membayangkan bagaimana hadiah tersebut akan menyenangkan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Mungkin, pikir Nuaiman, hal ini bisa membuat semua orang tertawa, atau setidaknya menghibur mereka sejenak. Tidak ada rasa ragu dalam langkah Nuaiman, meskipun ia tahu bahwa minuman keras adalah sesuatu yang sangat terlarang dalam Islam. Pada saat itu, yang ada dalam benaknya hanyalah niat untuk menyenangkan hati Nabi dan membuat suasana lebih hidup. Sesampainya di rumah Nabi Muhammad SAW, Nuaiman kembali dengan penuh kegembiraan. Dalam genggamannya, botol minuman keras itu tampak seperti hadiah yang berharga. Ia dengan cepat memasuki rumah Nabi, di mana para sahabat lainnya sudah menunggu dengan sabar. Semua orang tahu bahwa mereka akan segera menikmati hidangan kambing yang telah disiapkan oleh Nuaiman. Namun, suasana yang sebelumnya penuh ketenangan tiba-tiba berubah. Para sahabat yang ada di rumah Nabi menatap Nuaiman dengan heran saat ia mengangkat botol minuman keras itu. Mereka tahu betul bahwa meskipun Nuaiman adalah seorang sahabat yang sangat dihormati, tindakannya kali ini jelas salah. Minuman keras bukan hanya dilarang dalam Islam, tetapi juga bertentangan dengan ajaran yang telah Nabi Muhammad SAW bawa. Namun, yang luar biasa dari kisah ini adalah reaksi Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kemarahan yang tampak di wajah Nabi. Tidak ada teguran keras. Sebaliknya, Nabi memandang Nuaiman dengan wajah penuh pengertian. Beliau tahu bahwa sahabatnya itu tidak bermaksud buruk. Di balik kelucuan Nuaiman, tersimpan niat yang tulus untuk membuat orang lain bahagia. Namun, Nabi juga tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Nuaiman tetap salah. Dalam ketegasan yang penuh kasih, Nabi mengingatkan Nuaiman bahwa meskipun niatnya baik, batas-batas yang ditentukan oleh Allah tetap harus dihormati. Meskipun Nuaiman merasa malu dengan tindakannya, ia menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menghakimi dirinya. Beliau tidak menunjukkan rasa marah dan tidak juga mengutuk apa yang telah Nuaiman lakukan. Sebaliknya, Nabi memberikan pelajaran yang lebih berharga bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun, pelajaran itu disampaikan dengan cara yang penuh kasih, bukan dengan cara yang keras. Kisah ini memberi kita gambaran yang luar biasa tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW, meskipun seorang pemimpin besar yang diikuti oleh ribuan umat, tetap memperlakukan sahabat-sahabatnya dengan penuh kelembutan dan pengertian. Nabi tahu bahwa setiap manusia memiliki kekurangan, dan beliau selalu siap memberi pengertian dan pembelajaran, meskipun itu berawal dari sebuah kesalahan kecil. Bagi Nuaiman, kisah ini adalah sebuah pelajaran penting tentang batasan-batasan agama dan tentang bagaimana niat baik tidak selalu cukup jika itu bertentangan dengan aturan Allah. Meskipun ia berusaha memberikan yang terbaik, ia harus belajar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan, meskipun dengan niat baik sekalipun. Tindakannya yang ceroboh menjadi pengingat bagi seluruh umat Islam, bahwa meskipun kita harus berusaha menyenangkan hati orang lain, kita tetap harus mengikuti petunjuk Allah dalam setiap tindakan kita. Kisah Nuaiman ini adalah contoh sempurna dari bagaimana kasih sayang dan pengertian Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabatnya tidak pernah surut, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan. Ini adalah pengingat bahwa meskipun kita seringkali melakukan kekeliruan dalam perjalanan hidup, penting bagi kita untuk belajar dari kesalahan itu dan terus memperbaiki diri. Sebagai umat Islam,
kita diajarkan untuk selalu menjaga hati dan niat kita, serta untuk mengikuti petunjuk Allah dalam setiap aspek kehidupan. Pada akhirnya, kisah Nuaiman mengajarkan kita bahwa meskipun kehidupan ini penuh dengan cobaan dan kesalahan, kasih sayang dan pengertian akan selalu menjadi jalan untuk memperbaiki diri. Dan yang paling penting, tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk dimaafkan selama kita memiliki niat yang baik dan berusaha untuk memperbaiki diri. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa dalam setiap kebahagiaan dan kelucuan, kita tetap harus menjaga prinsip-prinsip moral yang telah ditetapkan oleh agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pesan. Pada malam yang penuh berkah, di sebuah gua kecil yang terletak di kaki Gunung Nur, sekitar 3 km dari kota Mekkah, sejarah umat manusia terukir dengan cara yang sangat luar biasa. Malam itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah dunia selamanya. Di dalam gua yang sunyi dan sepi, seorang pria bernama Muhammad SAW duduk sendirian, jauh dari keramaian kota, merenung tentang kehidupan dan kondisi masyarakat sekitarnya yang penuh dengan ketidakadilan dan kebodohan. Tak ada yang menyangka bahwa di tempat inilah sebuah wahyu pertama akan turun, yang tidak hanya akan mengubah hidup Muhammad, tetapi juga mengubah sejarah umat manusia secara keseluruhan. Wahyu pertama itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh malaikat Jibril dalam bentuk kalam yang akan dikenang sepanjang masa. Ini adalah saat pertama turunnya Al-Quran, kitab yang akan menjadi petunjuk hidup bagi umat Islam, tidak hanya di masa itu, tetapi juga sepanjang zaman. Sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita klik tombol subscribe dan like video ini. Malam itu, di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW yang tengah berkhalwat menerima wahyu pertama dari Allah. Malaikat Jibril, yang dalam bentuk aslinya tidak tampak oleh manusia, hadir di hadapan Nabi Muhammad dengan sebuah perintah yang mengguncang seluruh keberadaannya. Bacalah. Perintah ini datang dalam bentuk ayat pertama dari surat Al-Alaq yang berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq 1-5. Ketika wahyu pertama ini datang, Nabi Muhammad SAW terkejut dan merasa sangat cemas. Bagaimana tidak? Sebelumnya, beliau tidak pernah mengalami hal serupa. Ini adalah pengalaman pertama dalam kehidupan seorang nabi yang begitu luar biasa. Nabi Muhammad SAW bukan seorang ahli sastra, apalagi seorang ilmuwan. Beliau adalah seorang pria yang terlahir di Mekkah dengan latar belakang sederhana. Maka, ketika wahyu pertama itu datang, beliau merasa ketakutan dan bingung. Namun, meskipun rasa ketakutan itu menguasai diri Nabi, wahyu itu tidak hanya memberikan perintah untuk membaca, tetapi juga untuk menghargai ilmu dan pendidikan. Ini adalah fondasi pertama dari ajaran Islam. Betapa pentingnya untuk memahami dan mengamalkan ilmu, serta mengenal Sang Pencipta yang Maha Pemurah. Perasaan cemas dan kebingungan yang dialami Nabi Muhammad SAW malam itu adalah pengalaman yang penuh dengan pertanyaan dan rasa tidak percaya diri. Namun, sesungguhnya Allah telah mempersiapkan beliau untuk tugas yang jauh lebih besar. Setelah wahyu pertama tersebut, proses penurunan wahyu tidak berhenti. Al-Quran tidak turun sekaligus dalam satu malam, melainkan secara bertahap dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun. Wahyu-wahyu ini turun tidak hanya untuk memberikan ajaran-ajaran spiritual tentang kehidupan setelah mati, tetapi juga untuk memberikan petunjuk praktis yang berkaitan dengan kehidupan duniawi umat Islam. Wahyu-wahyu pertama yang turun di Mekkah, sebagian besar berbicara tentang keesaan Allah, tauhid, serta tentang kebenaran kehidupan setelah mati. Mekkah pada masa itu adalah pusat perdagangan yang dipenuhi dengan budaya jahiliyah.
Suatu zaman yang penuh dengan penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan perpecahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu untuk memurnikan akidah umat manusia, mengingatkan mereka akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa, serta kehidupan setelah mati yang pasti. Namun, di balik wahyu yang datang secara perlahan ini, terdapat hikmah yang sangat dalam. Wahyu-wahyu itu bukan hanya untuk diterima begitu saja, tetapi juga untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap wahyu turun untuk menjawab masalah sosial, masalah moral, dan masalah spiritual yang dihadapi oleh umat pada waktu itu. Wahyu-wahyu ini datang berangsur-angsur. Pada saat tertentu, wahyu turun dalam waktu yang sangat singkat, terkadang begitu cepat dan berat, sehingga Nabi Muhammad SAW merasakan tekanan fisik yang luar biasa. Ada kalanya beliau merasa tubuhnya begitu berat, keringatnya bercucuran, dan wajahnya tampak berbeda. Para sahabat yang berada di sekitar beliau pun menyaksikan bagaimana wahyu yang turun itu meninggalkan kesan fisik yang mendalam pada diri Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril adalah perantara utama antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan wahyu. Jibril bukan hanya datang sekali, tetapi berkali-kali selama hidup Nabi. Dalam beberapa kesempatan, Jibril datang dalam bentuk yang tidak terlihat oleh para sahabat, sementara pada waktu lain ia datang dalam bentuk manusia yang tampak seperti seorang pria yang dikenal oleh umat Islam, atau bahkan seperti seseorang yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Jibril memiliki tugas mulia untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Selama masa kenabiannya, Nabi Muhammad SAW merasakan banyak ujian berat ketika wahyu-wahyu datang. Terkadang wahyu datang begitu cepat, seolah-olah menghujani hati Nabi dengan cahaya petunjuk. Pada saat-saat seperti ini, tubuh Nabi SAW terasa berat dan beliau seringkali merasa seakan-akan tidak dapat menahannya. Namun, itulah cara Allah menguji dan memperkuat keimanan beliau. Namun, peran Jibril tidak hanya terbatas pada penyampaian wahyu saja. Malaikat ini juga memberikan nasihat dan bimbingan kepada Nabi Muhammad SAW, serta memberikan dukungan ketika beliau merasa ragu atau mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas berat sebagai seorang Rasul. Setelah wahyu pertama turun di Mekkah, Al-Quran terus diturunkan selama masa-masa yang penuh dengan pergolakan dan ujian. Ketika Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mulai mendapat tekanan dari kaum Quraisy, wahyu yang turun berfokus pada perlawanan terhadap kesyirikan dan kebatilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Mekkah. Namun, perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tidaklah mudah. Keberhasilan dakwah Islam di Mekkah tidak sepenuhnya diterima dengan baik oleh para pemimpin Quraisy. Ketika perlawanan semakin keras, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dipaksa untuk hijrah ke Madinah. Setelah hijrah, wahyu yang turun mulai membahas tentang hukum-hukum sosial, aturan pernikahan, zakat, puasa, dan perang. Semua aturan ini diturunkan untuk membimbing umat Islam dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan adil. Madinah menjadi tempat di mana umat Islam bisa mulai membangun negara Islam pertama, dan wahyu yang turun di sana memberikan panduan tentang bagaimana menjalani kehidupan beragama, berpolitik, dan bermasyarakat. Sementara wahyu terus diturunkan, banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang menulis wahyu tersebut di atas berbagai bahan seperti kulit hewan, daun lontar, batu, dan tulang. Banyak dari sahabat-sahabat ini adalah orang yang sangat menjaga hafalan mereka, sehingga mereka disebut sebagai hafiz, orang yang menghafal seluruh isi Al-Quran. Namun, dengan berjalannya waktu dan banyaknya sahabat yang wafat dalam peperangan, terutama dalam perang Yamamah, semakin banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Khalifah pertama, Abu Bakar, menyadari bahwa jika tidak ada langkah yang tepat, banyak ayat Al-Quran bisa hilang. Oleh karena itu, beliau memerintahkan agar wahyu yang tertulis dikumpulkan menjadi satu mushaf. Usaha ini dipimpin oleh Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi yang sangat cakap dalam menulis wahyu.
Proses pengumpulan ini berlangsung dengan hati-hati. Setelah itu, pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran disalin dalam beberapa salinan yang tersebar ke seluruh wilayah kekhalifahan Islam. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap umat Islam memiliki salinan Al-Quran yang sama untuk menghindari perbedaan bacaan atau penafsiran. Proses penurunan wahyu berakhir dengan turunnya wahyu terakhir dalam surat Al-Ma'idah 53. Wahyu ini menegaskan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap. Allah telah meridai Islam sebagai agama yang final bagi umat manusia. Setelah wahyu terakhir ini, tidak ada lagi wahyu yang akan turun. Tugas Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai wahyu pun selesai. Dengan turunnya wahyu terakhir ini, Al-Quran yang lengkap dan sempurna telah disampaikan kepada umat manusia. Tidak ada lagi penambahan atau pengurangan wahyu, dan umat Islam diberi petunjuk hidup yang jelas dan lengkap dalam Al-Quran yang kini menjadi kitab panduan abadi. Sebagai sebuah petunjuk hidup, Al-Quran terus menjadi cahaya yang menerangi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Proses turunnya wahyu yang dimulai di Gua Hira lebih dari 1400 tahun yang lalu, kini menjadi warisan yang tak ternilai. Al-Quran adalah kitab yang tidak hanya relevan bagi umat Islam di masa lalu, tetapi juga untuk umat manusia di masa kini dan mendatang. Ini adalah sebuah wahyu yang abadi, yang terus membimbing umat manusia menuju kebenaran yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pesan. Di sebuah malam yang penuh kesunyian, dunia terasa lebih hening dari biasanya. Tidak ada gemuruh angin, tidak ada suara hiruk-pikuk kehidupan yang biasa mewarnai setiap sudut kota. Di tengah keheningan yang aneh itu, datanglah kabar yang mengoyak hati umat Islam di seluruh dunia. Umar bin Khattab, sang pemimpin besar yang tidak hanya dikenal sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga sebagai benteng yang kokoh bagi kebenaran Islam, telah meninggalkan dunia ini. Bagi umat Muslim, kepergiannya bukan sekadar kehilangan seorang sahabat. Ia adalah kehilangan bagi seluruh umat manusia yang pernah menyaksikan perjuangannya dalam menegakkan keadilan dan keteguhan iman. Tidak hanya umat Islam yang merasakan kedukaan yang mendalam, tetapi juga alam semesta ini seolah merasakan kehampaan yang tak terlukiskan. Di langit yang biasanya tampak cerah, tiba-tiba seolah ada yang menggelap, seolah sinar matahari memudar dan langit berubah suram. Kepergian Umar adalah seperti kehilangan sebuah bintang yang bersinar terang, yang sebelumnya memberikan penerangan dan arah bagi setiap langkah umat manusia di muka bumi. Perasaan kehilangan ini bukan hanya milik mereka yang mencintainya, tetapi juga dunia yang selama ini diselamatkan oleh ketegasan dan keberanian Umar dalam melawan segala bentuk kebatilan. Bagi umat Islam, Umar adalah figur yang sangat istimewa. Ia bukan hanya seorang khalifah yang memimpin dengan kebijakan yang adil, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang keteguhan hati yang tak tergoyahkan dalam memperjuangkan kebenaran. Dalam setiap keputusan yang ia ambil, dalam setiap tindakannya yang penuh keberanian, Umar selalu menjadi contoh bagi umat untuk tetap berpegang pada prinsip Islam, meskipun menghadapi kesulitan yang luar biasa. Umar adalah sosok yang sangat disegani dan dihormati. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Jika Umar berjalan di suatu jalan, syaitan akan memilih jalan lain." Itu adalah gambaran betapa besar kekuatan iman Umar, yang mampu membuat musuh terbesar umat manusia, yaitu syaitan, menghindar darinya. Namun, dengan kepergian Umar, dunia ini mendapati dirinya kehilangan sosok yang sangat berpengaruh. Tidak hanya umat Islam yang merasa kehilangan, tetapi juga setiap makhluk yang ada di sekitar mereka. Kepergian Umar memecah keheningan bumi yang selama ini begitu terjaga dengan ketegasannya.
Bumi yang sebelumnya dipenuhi dengan harapan dan semangat perjuangan untuk menegakkan agama Islam, kini terasa kosong dan sepi tanpa sosok pemimpin yang sangat menginspirasi itu. Syaitan, yang selama ini selalu berusaha menghalangi langkah umat Islam, pun merasakan getaran yang sangat luar biasa. Selama ini, Umar adalah salah satu benteng yang sangat sulit ditembus oleh kebatilan. Ia adalah sosok yang selalu menentang kebohongan dan kekufuran dengan keberanian yang tiada banding. Sebagai makhluk yang selalu berusaha menggoda manusia untuk jatuh dalam kesesatan, syaitan tidak pernah menganggap kepergian seorang manusia biasa sebagai hal yang penting. Namun, dengan kematian Umar, syaitan merasakan sesuatu yang berbeda. Umar adalah satu dari sekian banyak manusia yang memiliki kekuatan untuk melawan godaan dan tipu daya syaitan dengan iman dan kebenaran. Kehilangan Umar berarti kehilangan salah satu musuh terbesar syaitan, dan hal itu membuat syaitan merasakan kekosongan yang sangat dalam, kekosongan yang tidak dapat diisi oleh siapapun. Syaitan sadar betul bahwa setelah Umar tiada, umat Islam akan kehilangan sosok yang sangat sulit digantikan, seorang pemimpin yang teguh dan bijaksana. Kepergian Umar memberi syaitan peluang untuk menyebarkan fitnah dan kebohongan dengan lebih leluasa. Ia tahu bahwa dengan ketiadaan Umar, umat Islam akan lebih mudah terjebak dalam kebingungan dan keraguan. Langkah-langkah syaitan untuk menggoyahkan umat Islam kini terasa lebih leluasa. Meskipun umat Islam memiliki petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, namun tanpa seorang pemimpin yang seperti Umar, perjalanan mereka akan lebih sulit. Maka, di langit yang suram itu, di kedalaman alam semesta yang tak tampak oleh mata manusia, syaitan merasakan kehampaan yang sangat besar. Ia menangis, bukan karena ada perasaan kasih atau simpati terhadap kepergian Umar, tetapi karena ia menyadari betapa besar kerugian yang ia alami dengan kehilangan musuh yang begitu kuat. Syaitan merasa bahwa dengan kepergian Umar, ia kini memiliki kesempatan baru untuk menguasai hati umat manusia dan menggiring mereka ke dalam kesesatan. Namun, apa yang syaitan tidak tahu adalah bahwa Umar telah meninggalkan warisan yang tidak akan pernah terhapuskan. Kebenaran yang dibawa oleh Umar telah menembus ruang dan waktu. Dan walaupun tubuhnya telah tiada, semangat dan ajarannya akan selalu hidup dalam setiap jiwa umat yang mengikutinya. Meskipun demikian, syaitan juga sadar bahwa meskipun Umar telah tiada, perlawanan umat Islam tidak akan berhenti. Setiap langkah umat Islam yang menegakkan kebenaran dan mengikuti ajaran yang ditinggalkan oleh Umar adalah bentuk perjuangan yang tidak akan pernah mati. Kepergian Umar memang menciptakan ruang kosong, tetapi warisan yang ditinggalkannya akan terus hidup. Umar telah menanamkan dalam diri umat Islam semangat juang yang tak pernah padam, dan itu adalah sesuatu yang tak bisa diambil oleh syaitan. Meskipun ia menangis dalam keputusasaannya, kepergian Umar bin Khattab bukanlah akhir dari perjuangannya. Sebaliknya, itulah awal dari sebuah warisan yang akan terus mengalir, melampaui batas waktu dan ruang. Bagi umat Islam, kepergian Umar mungkin menimbulkan kesedihan yang mendalam, namun pengaruh dan semangat yang ia tinggalkan tak akan pernah bisa dihapuskan. Umar bin Khattab adalah sosok yang begitu besar, yang jejaknya terukir dalam setiap langkah umat Islam, yang menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Syaitan, meskipun merasa lega dan merasakan kebebasan baru setelah kepergian Umar, harus menyadari bahwa kebaikan yang telah ditanamkan Umar di hati umat Islam akan tetap hidup. Tidak ada kebohongan yang dapat menghancurkan warisan itu. Tidak ada godaan yang bisa meruntuhkan semangat yang telah ditanamkan oleh Umar kepada umat. Meskipun Umar telah tiada, setiap ajaran
dan nilai yang ia berikan tetap menjadi cahaya yang memandu umat Islam, memberikan mereka arah dan tujuan yang jelas dalam setiap langkah hidup mereka. Umar adalah sosok yang sangat berkarisma. Kepemimpinannya bukan hanya didasarkan pada kekuatan politik atau militer, tetapi lebih pada keteguhan prinsip dan kecintaan yang mendalam terhadap agama. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil, tetapi juga sangat keras terhadap kezaliman. Umar tidak hanya mengutamakan kepentingan umat Islam, tetapi juga memikirkan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam berkembang pesat, tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam aspek sosial dan politik. Umar menjadikan Islam sebagai fondasi yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun, yang paling luar biasa dari Umar adalah keberaniannya untuk menegakkan kebenaran. Bahkan ketika itu berarti harus menghadapi tantangan yang sangat besar. Dalam setiap keputusan yang ia buat, Umar selalu berpegang pada prinsip bahwa kebenaran harus ditegakkan, tidak peduli seberapa sulit atau berbahaya konsekuensinya. Keberanian Umar untuk menentang segala bentuk kebatilan membuatnya dihormati oleh sahabat-sahabatnya dan bahkan ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Kepergian Umar mungkin menandakan hilangnya seorang pemimpin, tetapi ia meninggalkan jejak yang sangat dalam. Setiap sahabat yang pernah berjuang bersama Umar, setiap umat Islam yang pernah merasakan keadilan dan kebijaksanaannya, mereka semua menjadi saksi bagi pengaruh besar yang ia miliki. Bahkan setelah Umar tiada, setiap pemimpin Islam yang datang setelahnya selalu mengingatkan kepada jejak langkahnya. Dalam setiap keputusan yang mereka buat, dalam setiap tindakan yang mereka ambil, Umar tetap menjadi sosok yang selalu dihormati dan dicontoh. Syaitan mungkin merayakan kepergian Umar dengan berpikir bahwa dunia ini akan lebih mudah untuk disesatkan. Namun, ia tidak menyadari bahwa justru dengan kepergian Umar, umat Islam menjadi semakin kuat. Kepergian Umar adalah ujian bagi umat Islam untuk lebih menguatkan iman mereka, untuk lebih mendalami ajaran Islam, dan untuk melanjutkan perjuangannya, meskipun tanpa sosok pemimpin seperti Umar. Warisan yang ditinggalkan Umar adalah sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuasaan atau kepemimpinan. Itu adalah semangat untuk selalu berjuang di jalan yang benar, tidak peduli seberapa besar tantangan yang ada. Meskipun syaitan berusaha menggoyahkan umat Islam, mereka tidak akan pernah bisa meruntuhkan warisan Umar. Setiap tindakan yang dilakukan oleh umat Islam untuk menegakkan kebenaran, setiap upaya untuk menjaga keadilan adalah bentuk penghormatan terhadap apa yang telah diajarkan Umar. Setiap pemimpin yang muncul di dunia Islam, setiap pejuang yang mengangkat panji-panji kebenaran, mereka semua membawa warisan Umar dalam setiap langkah mereka. Warisan yang sangat berharga ini akan terus hidup dalam hati setiap Muslim yang menginginkan dunia yang penuh dengan keadilan, kedamaian, dan kasih sayang. Syaitan mungkin bisa menggoda umat manusia untuk jatuh dalam kesesatan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menghancurkan semangat perjuangan yang telah ditanamkan oleh Umar. Ia mungkin bisa menyesatkan sebagian orang, tetapi ia tidak akan pernah bisa menghapus jejak-jejak kebaikan yang telah ditinggalkan oleh Umar bin Khattab. Sebab, Umar bukan hanya seorang pemimpin, tetapi ia adalah simbol dari keteguhan hati dan keberanian untuk menegakkan kebenaran, bahkan dalam menghadapi segala bentuk kesulitan dan cobaan. Meskipun Umar telah meninggalkan dunia ini, kenangan tentangnya tetap hidup dalam setiap sanubari umat Islam. Dalam setiap pemimpin yang datang, dalam setiap langkah yang diambil untuk menegakkan kebenaran, Umar selalu ada. Ia adalah sosok yang tak hanya dikenang,
tetapi dihormati dan dicontoh dalam setiap keputusan yang diambil oleh umat. Syaitan, yang merasakan kekosongan besar dengan kepergian Umar, mungkin mengira bahwa dunia ini lebih mudah dijangkau. Namun kenyataannya tidak demikian. Umar telah meninggalkan warisan yang tak akan pernah terhapuskan. Syaitan mungkin menangis dalam sepi, meratapi kepergian sosok yang telah menghalangi jalannya selama ini. Namun, dalam tangisannya, ia menyadari satu hal, bahwa meskipun Umar telah tiada, perjuangan untuk menjaga kebenaran akan tetap berlangsung. Warisan Umar tetap hidup, dan dengan itu, syaitan akan selalu kalah.